Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Ayu Susanti, guru kelas 2 dari SD Negeri Kuripan Kidul 03. Sebagai seorang guru, saya merasa prihatin dengan kondisi pendidikan Indonesia pada umumnya dan sekolah saya pada khususnya atas kondisi pandemi yang sedang kita alami saat ini. Berbekal keterampilan yang saya peroleh selama PPG dalam jabatan ini, saya berusaha turut andil membuat media inovatif bagi siswa, yaitu berupa video pembelajaran. Berikut video yang saya buat. Selamat menyaksikan. Hai. Semangat pagi anak-anak kelas 2 yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Kali ini Ibu akan mempresentasikan materi tentang keragaman benda. Ya, tentunya ada berbagai jenis benda yang akan kita pelajari, ciri-cirinya, serta kegunaan benda untuk kegiatan sehari-hari. Apakah semua siap? Yuk, mari kita simak materi berikut ini. Apa saja sih yang akan kita pelajari tentang keberagaman benda? Nanti kita akan belajar mengenai wujud benda, ciri-ciri benda, dan kegunaan benda. Di dalam rumah kalian tentu banyak terdapat benda-benda. Ya, mari nanti kita amati bersama ya. Apa sih wujud benda? Wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan bentuk yang berbeda. Peristiwa perubahan bentuk tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menerima atau melepas karol. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar tersebut. Apakah di rumah kalian terdapat benda-benda tersebut? Ibu contohkan, kayu merupakan benda padat, air merupakan benda cair, dan udara dalam balon merupakan benda gas. Setelah anak-anak mengamati gambar tadi, ternyata apa sih wujud benda? Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Mari simak pembahasan berikut ini. Ternyata benda-benda tadi mempunyai ciri-ciri. Apakah itu? Yang pertama, benda padat. Benda padat memiliki ciri-ciri. Bentuk benda padat tidak berubah meskipun dipindah-pindah. Ukuran benda padat tidak berubah meskipun dipindah-pindah. Dan volumenya selalu tetap. Kira-kira, apakah di rumah kalian terdapat contoh benda-benda padat yang Ibu sebutkan tersebut? Berikut Ibu berikan contoh benda padat. Simaklah pada gambar. Benda padat seperti meja, lemari, buku, sendok, dan lain sebagainya. Apakah di kelas ada benda-benda padat tersebut? Ataukah di rumah kalian ada benda-benda padat tersebut? Bagaimana cara mencari benda-benda padat? Ibu memiliki bermacam-macam benda. Coba perhatikan. Yang pertama adalah buku, solasi, tutup gelas, spidol, lakban, serta piring. Nah, anak-anak, benda-benda ini akan Ibu demonstrasikan. Ketika buku Ibu pegang, maka bukunya ada berbentuk persegi. Ketika Ibu letakkan
berbentuk sama. Ketika ibu meletakkan buku di atas piring, juga bentuknya sama. Benda yang kedua adalah isolasi. Ketika ibu letakkan di atas meja, maka bentuknya sama atau tetap. Begitu juga dengan tutup gelas. Selanjutnya adalah spidol. Bagaimana dengan spidol? Spidol ibu letakkan di atas buku, maka bentuknya tetap. Spidol ibu letakkan di atas piring, maka bentuknya tetap. Nah, anak-anak, dari percobaan tadi, apakah kesimpulannya? Ternyata semua benda yang ibu letakkan di atas meja bentuknya tetap, ukurannya tetap. Maka benda-benda ini merupakan benda padat. Di kelas ada benda padat lainnya seperti meja. Bagaimana jika meja ini digeser? Maka ukuran dan bentuknya juga tetap. Ada juga seperti benda lain seperti kursi. Bagaimana jika dipindahkan? Maka bentuk dan ukurannya serta volumenya juga tetap. Demikianlah benda-benda padat berdasarkan ciri-cirinya. Yang kedua adalah benda cair. Apakah ciri-ciri benda cair? 1. Permukaan dari benda cair selalu datar. 2. Mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. 3. Menekan ke segala arah. Dan yang terakhir adalah mengikuti wadahnya. Coba kira-kira ada tidak ya benda cair di sekitar kita, di rumah maupun di sekolah? Berikut akan Ibu jelaskan mengenai benda cair dan ciri-cirinya. Perhatikan dengan baik ya. Ibu memiliki berbagai macam jenis benda di meja. Yang pertama adalah air teh, kecap, gelas, susu, dan wadah berbentuk kubus. Anak-anak, ibu memiliki air di dalam botol. Ketika air ini dituangkan ke dalam gelas, maka air akan mengikuti bentuk gelas. Ketika ibu tuang air di wadah berbentuk balok, maka air ini akan mengikuti wadahnya. Bagaimana dengan kecap? Ketika kecap ibu tuang dalam tutup yang datar, maka kecap ini akan menekan ke segala arah. Bagaimana dengan air teh, anak-anak? Ketika air teh kita tuang ke dalam gelas, ternyata bentuknya juga mengikuti wadahnya. Dan ketika kita kembalikan ke dalam botol, maka bentuknya kembali seperti botol. Sedangkan air yang tadinya di dalam wadah kita tuang ke gelas, maka bentuknya akan menyerupai gelas. Bagaimana dengan susu, anak-anak? Ketika susu kita tuang, ya, susu juga akan menekan ke segala arah. Ini adalah benda cair. Maka dari percobaan tadi kita dapat simpulkan bahwa benda cair bentuknya selalu datar mengikuti wadahnya, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, menekan
segala arah. Dan yang terakhir, bentuknya akan selalu mengikuti wadah. Selanjutnya adalah benda gas. Apakah anak-anak mengetahui ciri-ciri benda gas? Ciri-ciri benda gas antara lain mengisi seluruh ruangan, bergerak ke segala arah, berada di segala tempat, tidak dapat dilihat. Pernahkah kalian melihat balon? Mengapa bentuknya bulat menggelembung? Ternyata di dalam balon terdapat udara atau gas. Mengapa? Udara yang mengisi ruangan dalam balon dapat menyebabkan balon menggelembung ya. Coba simak pembahasan berikut ini. Ibu memiliki beberapa benda yang terdapat di atas meja. Yang pertama adalah kantong plastik, balon, dan kantong kresek. Benda gas berada di mana-mana, namun tidak dapat kita lihat. Nah, tetapi bisa kita rasakan. Ibu akan meniup. Yang pertama adalah kantong plastik. Ketika kantong plastik ditiup, maka udara yang keluar dari kita merupakan benda gas akan mengisi ke seluruh ruangan kantong plastik. Yang kedua, ibu akan meniup balon. Ketika ibu meniup balon, udara yang ibu hasilkan akan menekan juga ke seluruh ruangan sehingga balon ini menjadi besar. Selanjutnya juga berlaku untuk kantong plastik. Jika kita meniupnya, maka kantong plastik ini akan menggelembung juga. Benda gas akan menempati seluruh ruangan. Benda gas walaupun tidak terlihat ternyata mempunyai massa atau berat. Ketika kita meniupkan ke kantong plastik, balon, maka benda tersebut akan menjadi besar dan gas yang dihasilkan akan mengisi seluruh ruangan. Benda gas yang lainnya bisa kalian pelajari seperti pada pewangi. Ketika ibu kalian menggunakan pewangi, tidak terlihat, namun aromanya akan menyebar ke seluruh ruangan. Jika kalian senang berenang dalam pelampung, pelampung itu akan menggelembung terisi oleh udara dan sesuai dengan bentuk pelampung. Begitu juga dengan ban sepeda, ban mobil yang isinya merupakan gas. Begitulah penjelasan mengenai benda gas. Setelah memperhatikan penjelasan tadi, coba anak-anak amati. Ini adalah contoh-contoh benda padat yang ada di sekolah. Meja dan kursi, spidol, penghapus, bendera, tempat sampah, tempat sampah swing, jam dinding, buku, dan masih banyak lainnya. Apakah kalian juga tahu benda padat yang terdapat di rumah? Mari kita amati gambar-gambar berikut.
kulkas, kipas angin, televisi, lampu, dan benda-benda lainnya di rumah. Apakah kalian juga sudah tahu benda-benda cair? Mari simak contoh-contoh berikut ini. Air mineral, hand sanitizer, sampo, susu cair, minyak goreng, kecap, sirup, dan masih banyak benda lain tentunya. Selanjutnya yaitu benda gas. Kira-kira apa saja ya contoh benda gas itu? Udara yang terdapat dalam balon, gas LPG, pelampung, ban mobil, sepeda maupun motor yang terisi oleh gas. Setelah kita mempelajari wujud benda, kemudian ciri-cirinya, serta bentuk-bentuk benda, tentu ada yang lebih penting lagi, yaitu kegunaan benda. Semua benda mempunyai peran masing-masing, baik itu benda padat, benda cair, dan benda gas. Tentunya kita membutuhkan semua benda dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Mari kita bahas satu persatu ya. Setelah bangun pagi, tentunya kita akan melakukan mandi di pagi hari sebelum melakukan aktivitas berikutnya. Coba kita amati, apa saja sih yang dibutuhkan saat kita mandi? Ada sampo. Sampo merupakan benda cair yang digunakan untuk membersihkan rambut. Kemudian sabun mandi. Sabun mandi ada dua jenis, yaitu sabun batang dan sabun cair. Tentunya sabun batang itu merupakan benda padat dan sabun cair adalah benda cair. Sabun digunakan untuk membersihkan tubuh dari kotoran dan kuman. Kita juga memerlukan air untuk membersihkan sabun dan sampo. Untuk mengambil air, benda apa saja sih yang kita perlukan? Ada bak mandi serta gayung. Benda tersebut digunakan untuk menampung air dan memudahkan kita dalam mengambil air. Setelah mandi, tentunya kalian perlu alat untuk membersihkan diri dari air. Apakah itu? Ya, betul sekali. Kita memerlukan handuk. Handuk merupakan benda padat. Apa sih fungsinya? Yaitu untuk mengeringkan badan kita setelah mandi. Setelah mandi pagi, sebelum kita berangkat ke sekolah dan beraktivitas yang lainnya, tentu kita memerlukan sarapan pagi. Ayo kita amati benda apa saja yang digunakan untuk sarapan pagi. Di meja terdapat 1 gelas teh. Teh merupakan benda cair. Tentunya setelah kita makan merasa haus ya, sehingga kita memerlukan air. Selanjutnya, kita juga memerlukan benda-benda padat seperti nasi, roti, atau benda karbohidrat lainnya, lauk pauk, sayur, buah-buahan,
yang dapat kita konsumsi untuk makan pagi. Untuk pelengkap, kita juga bisa menambahkan buah-buahan serta susu. Benda padat lainnya yang digunakan ketika kita sarapan seperti sendok, garpu, piring, gelas, pisau, dan lain sebagainya. Tentunya dengan sarapan pagi membuat tubuh kita menjadi sehat. Daya konsentrasi juga meningkat. Anak sekolah harus sarapan pagi ya, supaya konsentrasi dalam belajar. Setelah selesai sarapan pagi, anak-anak bergegas untuk bersiap berangkat ke sekolah. Apa saja sih yang diperlukan saat kita berangkat ke sekolah? Tentunya kalian harus memakai seragam sekolah dengan tertib ya. Seragam merupakan benda padat. Seragam tentunya berfungsi untuk menutup aurat ya. Selanjutnya, perlengkapan sekolah ada bermacam-macam. Kalian harus membawa peralatan sekolah untuk belajar di sekolah, seperti buku, pensil, penghapus, penggaris, dan ditata rapi dimasukkan ke dalam tas. Saat kalian berangkat ke sekolah, biasanya anak-anak ada yang berjalan kaki, naik sepeda, atau diantar orang tuanya untuk pergi ke sekolah. Saat kalian pergi ke sekolah diantar orang tua, bagaimana bisa motor atau sepeda itu berjalan? Karena di dalam roda terdapat gas. Ya, udara di dalam roda merupakan benda gas, sehingga ban menjadi menggelembung dan dapat menggelinding. Nah, anak-anak, sayangnya dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kalian tidak bisa berangkat ke sekolah ya. Jadi, kalian belajar dari rumah saja dengan didampingi oleh orang tua. Saat kalian belajar di rumah, benda-benda apa saja sih yang kalian gunakan? Ya, karena kita belajar secara daring, tentunya kita membutuhkan perangkat seperti HP Android, laptop, dan lain-lainnya yang menunjang. Tetapi kalian juga memerlukan buku untuk mencatat, alat tulis, meja belajar. Saat kalian belajar, suasana yang gelap akan mengganggu. Kalian juga memerlukan lampu sebagai penerang. Tetap semangat belajar di rumah ya, dan menurut aturan yang diberikan oleh gurumu dan orang tua. Jangan sia-siakan waktu kalian hanya untuk bermain. Walaupun belajar di rumah, kalian juga harus disiplin dan serius supaya hasil belajar kalian tetap maksimal. Gunakanlah alat-alat dengan baik dan maksimal. Setelah kalian lelah melakukan aktivitas sehari-hari, tentu kalian memerlukan waktu untuk istirahat. Saat kalian tidur juga memerlukan benda-benda di sekitar kalian. Yuk kita bahas benda apa saja sih yang kita gunakan saat tidur. Saat tidur kalian memerlukan selimut. Selimut berguna untuk menghangatkan tubuh saat kalian tidur. Tentunya kalian memerlukan ranjang dan kasur agar tubuh kalian tidak merasa sakit. Saat tidur, kalian juga memerlukan bantal sebagai pengganjal kepala kalian ya.
Nah, anak-anak, siapa yang suka tidurnya terlambat bangun? Kalian juga bisa menggunakan jam beker untuk mengatur waktu agar kalian tidak terlambat bangun. Supaya tidur kalian nyenyak, bisa menggunakan lampu tidur agar tidak terlalu terang. Saat kita istirahat cukup, maka badan akan menjadi sehat. Tentunya di masa pandemi seperti ini, menjaga kesehatan sangatlah penting. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19, sehat selalu, dan dapat kembali ke sekolah seperti sedia kala. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video yang saya buat dapat memberi manfaat dan salah satu referensi sumber belajar bagi siswa. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.